Selamat siang, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Dampak Psikologi Terhadap Korban Bullying di SD Negeri Panunggangan 5. Lanjut. Ini dia anggotanya. Lanjut saja. Nah, untuk abstraknya, kita bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak psikologi bullying melalui observasi dan wawancara di SDN Panunggangan 5. Nah, kegiatan ini berupa presentasi yang disesuaikan dengan pemahaman siswa, dan hasilnya sebagian besar bahwa siswa memahami materi meskipun ada kendala teknis. Pada bagian latar belakang, bullying adalah tindakan agresif fisik, verbal atau psikologis yang bertujuan menyakiti atau mengintimidasi seseorang, menyebabkan tekanan mental yang signifikan. Dampaknya tidak hanya fisik, tetapi juga emosional dan psikologis, seperti ketakutan, kecemasan, depresi, PTSD, dan keinginan bunuh diri. Kesadaran publik, terutama di kalangan muda, tentang pentingnya dukungan kesehatan mental bagi korban perundungan masih kurang. Banyak korban tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi trauma psikologis. Dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan seperti sekolah dan tempat kerja sangat penting untuk membantu korban pulih. Jenis perundungan verbal, fisik, dan cyber memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda pada kesehatan mental korban. Jod. Untuk kajian teori ada stres. Menurut laporan INAMHS, sekitar 15,5 juta remaja di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental dalam setahun terakhir. Banyak dari mereka menjadi korban bullying yang menunjukkan gejala kecemasan, PTSD, dan depresi mayor. Bullying di sekolah tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental, tetapi juga prestasi akademik korban, yang seringkali menurun karena rasa takut dan tidak aman. Ada juga bullying. Setiani dan Hidayat 2024 mengusulkan strategi untuk mengatasi bullying di sekolah, seperti melibatkan orang tua dalam penanganan kasus dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Guru dapat melaporkan kasus bullying dan membangun komunikasi sehat antar siswa. Mereka juga menyarankan penyusunan dokumen anti-bullying sebagai panduan saksi bagi pelaku. Pada kajian teori, selanjutnya ada cyberbullying. Pada tahun 2024, Boleng, Pardede, dan Falevi menyoroti pentingnya langkah-langkah untuk mengatasi cyberbullying, terutama melalui perlindungan di platform media sosial. Platform media sosial harus memiliki kebijakan yang jelas dan alat pelaporan yang efektif, seperti fitur blokir, filter, dan pelaporan konten, untuk melindungi pengguna dari serangan cyberbullying. Selanjutnya ada lack of social support. Pengembangan etika digital juga diperlukan, misalnya dengan mempromosikan budaya online yang positif, menghormati privasi, serta meningkatkan kesadaran tentang dampak tindakan online terhadap orang lain. Institusi seperti sekolah, platform media sosial, dan juga organisasi lainnya juga perlu diterapkan kebijakan dan hukuman yang tegas terhadap pelaku cyberbullying untuk mencegah tindakan serupa di masa depan. Lalu metode penelitian. Metode penelitian kami di sini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif untuk menggambarkan respon dan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan dalam bentuk presentasi. Topiknya itu yaitu dampak bullying. Presentasi ini berfokus pada tema yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa sekolah dasar. Lalu ada juga metode penelitian berbasis data. Data dikumpulkan melalui observasi langsung untuk mencatat respons dan juga partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung. Terus ada lagi yang namanya analisa. Analisa data dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola respons siswa baik dari segi keterlibatan maupun pemahaman terhadap tema presentasi gitu. Next. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Inisiatif penjangkauan di SDN Panunggangan 5 meningkatkan kompetensi, pendidikan, dan keterampilan peserta. Meskipun menghadapi tantangan teknis dan kecemasan, tim menyadari pentingnya komunikasi, kolaborasi, dan keterlibatan dengan anak-anak.
semangat siswa menunjukkan minat mereka. Meskipun ada kesulitan, inisiatif ini menekankan pentingnya pendidikan anti perundungan dalam membentuk karakter anak-anak dan menciptakan suasana yang aman dan inklusif. Pengalaman ini juga menjadi refleksi berharga tentang pentingnya persiapan, kerjasama tim, dan kemampuan beradaptasi. Untuk bagian kesimpulan, di sini ada 2 poin. Yang pertama ada stigma about bullying, dan kedua ada the solution to the problem. Oke, untuk stigma tentang bullying, dari pengerjaan proyek yang kami selenggarakan, kita dapat memberikan kesempatan kepada pelajar SDN Panunggangan 5 untuk memahami konsep perundungan atau bullying dan beberapa dampak psikologi yang dialami oleh korban. Meskipun mengalami beberapa teknis dan kurang persiapan dalam penyampaian materi dalam sesi presentasi, sebagian besar siswa yang mengikuti kegiatan mampu menyimak dan memahami materi dengan baik. Untuk solusinya, proyek yang kami kerjakan ini menegaskan pentingnya penyampaian pendidikan anti perundungan dalam membentuk karakter siswa dan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Karena terdapat berbagai kendala yang dialami oleh setiap anggota kelompok, proyek mendatang disarankan untuk melakukan persiapan yang lebih matang serta pengembangan metode penyampaian yang lebih efektif sehingga mampu mengatasi tantangan teknis dan meningkatkan interaksi dengan siswa. Dan dari kelompok kita mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.